Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati, NIM 2322111056. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, di sini saya akan membacakan hasil analisis saya mengenai unsur intrinsik dalam novel Siti Nurbaya. Yang pertama, tema. Tema utama dalam novel ini yang saya ambil adalah kritik terhadap adat yang menindas, khususnya adat perjodohan yang mengorbankan perasaan dan kebebasan perempuan. Selanjutnya, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri adalah sepasang kekasih. Namun Siti Nurbaya dipaksa menikah demi untuk melunasi hutang ayahnya kepada Datuk Maringgi. Namun pernikahan tersebut membuat Siti Nurbaya merasa menderita dan ia hidup tertekan. Sementara Samsul yang patah hati pergi ke Batavia dan menjadi tentara, sedangkan Datuk Maringgi semakin jahat. Ia pun bahkan meminta pemberontakan dan berusaha membunuh Samsul. Dan akhirnya Siti diracuni oleh Datuk Maringgi karena ia membantu Samsul secara diam-diam. Ia pun meninggal dengan hati hancur. Samsul yang merasa marah membalas dendam dan membunuh Datuk Maringgi. Namun ia harus hidup sendiri dan kehilangan cinta sejatinya. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang pertama, Siti Nurbaya, seorang wanita cerdas, lemah lembut, dan berbakti kepada orang tua. Yang kedua, Samsul Bahri, kekasih Siti Nurbaya. Dia cerdas dan berpendidikan. Yang ketiga, Datuk Maringgi, tokoh yang memiliki sifat antagonis, kaya, licik, dan haus kekuasaan. Yang keempat, Baginda Sulaiman, ayah Siti Nurbaya. Dia memiliki sifat baik hati tetapi lemah dan terjebak dalam hutang. Ketiga, alur. Alur yang digunakan dalam cerita tersebut adalah alur maju. Cerita mengalir dari masa remaja tokoh-tokoh utama, konflik antara pernikahan hingga kematian tragedis. 4. Latar. Yang pertama, latar tempat. Kota Padang, Batavia, Jakarta, dan beberapa tempat di Sumatera. Yang kedua, latar waktu. Sekitar awal abad ke-20, masa kolonial Belanda. Yang ketiga, latar suasana. Konflik batin, tekanan sosial, romantis, hingga tragedis kematian. Sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga serba tahu yang mengetahui perasaan dan pikiran para tokoh secara mendalam. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen adalah bahasa klasik Melayu lama. Banyak menggunakan narasi panjang, deskripsi mendalam, dan dialog formal, dan gaya bahasa cenderung puitis dan emosional.